bersyukur pada hari ini kita bisa kembali beribadah sekolah minggu seperti biasanya. Hari ini hari Minggu tanggal 28 Maret 2021. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita beribadah masih ditemani sama teman-teman yang ada di sini. Nah, kalau boleh tahu siapa teman-teman yang ada di sini? Ayo mulai dari sebelah kanan kakak. Nama saya Cinta. Nama saya Feli. Nama saya Ayu. Nama saya Arah. Nah, selain teman-teman, di sini juga masih tetap ada Kak Rina dan Kak Paska. Nah, karena kita memulai ibadah, adik-adik harus siapkan hati, duduk yang manis di depan TV atau videonya, ajak papa dan mama. Nah, sebelum kita mulai ibadah, adik-adik semua berdoa di dalam hatinya masing-masing. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Hukum Taurat Allah bagi kita pada minggu hari ini yaitu hukum Taurat yang ke-6. Nah, kita akan mendengar teman-teman kita mengucapkan pita ke-6 melalui video berikut ini. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Amin. Pita ke-6, jangan membunuh. Amin. Pita ke-6, jangan membunuh. Amin. Pita ke-6, jangan membunuh. Pita ke-6, jangan engkau membunuh. Amin. Pita ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat 6, jangan membunuh. Amin. Hukum Taurat ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat 6, jangan engkau membunuh. Hukum Itu Taurat ke-6, jangan udah engkau tuh membunuh. itu Amin. ke-6, jangan engkau membunuh. Pita ke-6, Jangan engkau engkau membunuh. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Pita ke-6, jangan membunuh. Amin.
jangan engkau membunuh. Kita keenam, jangan membunuh. Amin. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Amin. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Amin. Hukum Taurat keenam, jangan engkau membunuh. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Amin. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Amin. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita keenam, jangan membunuh. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat keenam, jangan membunuh. Kita keenam, jangan membunuh. Amin. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita keenam, jangan membunuh. Amin. Hukum Taurat keenam, jangan membunuh. Amin. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita keenam, jangan membunuh. Kita keenam, jangan membunuh. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita keenam, jangan membunuh. Keenam, jangan membunuh. Amin. Kita keenam, jangan membunuh. Kita keenam, jangan membunuh. Kita keenam, jangan membunuh. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Amin. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Nah, adik-adik yang di rumah, ayo kita sama-sama mengucapkan lagi. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Demikian hukum Taurat Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita akan bernyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Semuanya berdiri. mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik duduk kembali. Ayat bulanan bagi kita minggu hari ini masih tetap tertulis dari kitab Roma. Roma 3 ayat 24. Ayo adik-adik di rumah sudah menghafalnya belum?
Nah, kita juga akan menyaksikan teman-teman kita mengucapkan ayat bulanan dari kitab Roma 3 ayat 24. Yuk kita sama-sama mendengarkan. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Oleh kasih karunia telah binatang yang cuma-cuma dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena dalam penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat ayat 24. 24. Dan oleh kasih karunia karunia telah kena dibenarkan dan dibenarkan dengan cuma-cuma dan cuma-cuma karena karena penebusan dalam dalam Kristus Kristus Yesus. Yesus. Amin. Amin. Roma 3 Ya, ayat ya, 24. Dan oleh jadi karena telah kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24 berbunyi, dan
cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3:24. Dan oleh kasih karunia dan dibenarkan dalam cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma dan penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Yesus dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, setelah kita mendengar ayat bulanan dari teman-teman kita, sekarang kita sama-sama mengucapkannya. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian ayat bulanan kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi lagu Cari Jiwa, semuanya berdiri. iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu adik-adik siapkan Alkitabnya dan duduk senyaman mungkin supaya kita bisa menikmati firman Tuhan yang indah sebagai janji Tuhan kepada kita. Layaknya seperti Samuel, ketika Tuhan memanggil, ia langsung bangun dan minta Tuhan berbicara kepadanya yang ingin Tuhan sampaikan kepada Samuel.
Lagu Samuel adalah pengantar kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi pujian Samuel, Samuel. Bapa di sorga, buat kasih pemeliharaan Tuhan kepada kami hingga minggu hari ini. Kami dalam keadaan sehat, kami boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun kami harus beribadah di rumah. Tapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus bekerja atas kami. Bagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ajar mereka untuk duduk tenang sehingga mereka boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo adik-adik yang sudah bisa membaca, ayo siapkan Alkitabnya. Kita akan buka dari kitab Injil Matius. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Ya, yang sudah dapat boleh mengikuti Inang membaca dari rumah. Inang akan baca untuk kita semua. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, sebentar lagi kita akan masuk pada peringatan kematian Tuhan Yesus atau yang sering disebut Jumat Agung. Ya, Jumat Agung. Nah, ketika kita akan masuk pada peringatan Jumat Agung, di mana Yesus disalibkan, Yesus mati. Mengapa? Ya, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar mengapa Yesus harus menderita, mengapa Yesus harus dihina. Itu semua karena kasih-Nya kepada kita. Kasih Yesus kepada kita sehingga Ia mau menderita mengikuti perintah Bapaknya. Kita lihat dalam firman ini, Yesus itu diolok-olok atau diejekin. Ya, Yesus diejekin mereka, kamu kan raja, nih kami buatin mahkota. Mereka buat mahkota-mahkotaan, lalu mereka membuat tongkat kerajaan dari bambu. Mereka mengejek, bahkan bukan hanya mengejek. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan ini, mereka meludahi
diludahi, lalu dipukul. Coba, siapa yang mau begitu? Tidak ada. Nah, Tuhan Yesus juga nggak mau kalau kita diolok-olok, kalau kita diejek, kalau kita diludahi atau kita dipukuli. Makanya Yesus yang menanggung semua. Nah, Yesus yang begitu mengasihi kita, Dia mau berkorban untuk kita semua supaya kita selamat. Selamat dari penghukuman, selamat dari kematian kekal, dan mendapat kehidupan yang kekal. Nah, dari sekolah minggu, jika kita sudah tahu, sudah mengenal Yesus kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang mau kita tunjukkan pada dunia? Apa yang mau adik-adik tunjukkan pada mama, papa, pada teman-teman, pada orang banyak, bahwa Yesus mengasihi adik-adik semua? Sudah pasti adik-adik juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Caranya apa? Caranya dalam firman Tuhan dikatakan, jangan suka mengolok-olok teman. Jangan mau mengejek-ejek teman. Ayo cobain di rumah, walaupun Ina gak bisa lihat, tunjuk tangan. Siapa yang pernah diolok-olok, diejek sama temannya? Nah, kalau ada yang diejek, ada yang diolok-olok teman, apa yang harus kita lakukan? Sebagai tanda Yesus mengasihi kita dan kita mengasihi Yesus. Apakah kita akan balas mengolok-olok? Apakah kita akan balas mengejek? Atau kita akan balas memukulnya? Apa yang adik-adik lakukan? Firman Tuhan hari ini mengatakan, bukti Yesus mengasihi kita dan kita mengasihi Yesus adalah mengampuni. Kita nggak diperbolehkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, Tuhan Yesus gak mau. Lihat, Tuhan Yesus sudah diolok, diludahi, dipukul, dicambuk. Tuhan Yesus malah ngapain? Berdoa. Malah Yesus bilang, ya Tuhan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, untuk itu adik-adik sekolah minggu semua, mulai minggu hari ini di dalam menyambut Paskah, menyambut keselamatan kita, adik-adik sekolah minggu diajari untuk menunjukkan kasihnya kepada Yesus melalui hidup yang mau mengampuni, berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik, dan selalu menunjukkan kasih Yesus melalui apa? Perkataan, perbuatan. Dimanapun adik-adik bermain, harus tunjukkan bahwa adik mengasihi banyak orang, ya, nggak pilih-pilih, tapi semua dikasihi. Yang jahat kita doakan, ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi tunjukkan Yesus sayang sama aku, karena itu aku harus sayang sama Yesus melalui sayang pada semua orang. Ya, kalau itu yang dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu, maka adik-adik sekolah minggu sungguh-sungguh adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang penuh kasih, anak-anak yang penuh damai, dan anak-anak yang selalu menunjukkan perbuatan baik. Jika itu yang dilakukan adik sekolah minggu, maka orang tua pun menjadi senang. Siapapun yang melihat pasti senang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh adik-adik sekolah minggu bersama dengan keluarga untuk menjadi keluarga yang cinta Yesus. Oke? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, melalui Yesus Kristus yang sudah mengasihi kami begitu luar biasa. Kasih-Mu Engkau nyatakan di saat Engkau mau menderita. Bahkan Engkau harus diolok-olok, diejek, dihina, diludahi, dan dipukuli. Engkau lakukan itu Tuhan karena Engkau mengasihi kami, agar kami tidak mendapatkan penghukuman itu, tetapi mendapat kehidupan yang kekal. Ajarlah kami Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu
untuk hidup di dalam kasih Tuhan melalui perkataan kami yang penuh dengan damai, dengan sukacita, perkataan yang baik, yang menyukakan orang tua dan banyak orang. Ajar juga kami untuk melakukan hal-hal baik, baik kepada orang yang membenci, yang tidak suka pada kami, ataupun kepada orang yang kami kasihi. Karena Engkau menghendaki kami menjadi anak-anak yang mau mengampuni dan anak-anak yang mau mendoakan orang-orang yang melakukan yang tidak baik kepada kami. Pakailah anak-anak sekolah minggu semuanya Tuhan menjadi anak-anak kesukaan di hadapan-Mu. Di dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan, Tuhan yang memberkati mereka. Jika ada adik-adik sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, Tuhan menyembuhkan. Biarlah mereka semua dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Buat orang tua mereka juga beri kesehatan, berikan sukacita, berkati pekerjaan, sehingga mereka dengan hikmat boleh mendidik kami sebagai anak-anaknya di dalam terang yang daripada Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau hari ini, esok kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Betapa bahagianya kita selalu saja disertai Tuhan melalui firman-Nya, melalui puji-pujian, dan kita semua tetap yakin, tetap happy kalau bersama siapa adik-adik? Bersama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kali ini. Terima kasih loh sudah mau beribadah. Tuhan pasti senang, sama seperti kita yang juga senang menjadi anak Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Musik. Bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniaimu dengan damai sejahtera. Amin.